Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Yang terhormat para pimpinan dan pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, asatidz, Bapak Ibu jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Aid yang penuh barokah ini kita bisa hadir i'tikaf di Masjid Istiqlal. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kegiatan di Masjid Istiqlal dengan mengikuti kajian dialog zuhur yang insyaallah pada hari ini Kamis 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan 29 Juni 2023 Miladiah. Narasumber Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid MM akan membahas kitab Ayyuhal Walad. Mari sama-sama kita buka kajian ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hikmahnya kepada kita. Allah memberikan kemudahan dalam pemahaman dan memberikan kemudahan dalam melaksanakannya. Ala hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita dengarkan kajian kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Ghazali yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nur Hayyid MM. Waktu sepenuhnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi wasalana ila syahril azim, syahrul hurum, syahru Zulhijjah, syahrun fihi yawmun azim, yawmun nahr, yawmul udhiyah. Asa an yardana Allah subhanahu wa ta'ala wa lakum jami'an, وعسى أن يدخلنا الجنة بغير الحساب مع الآباء والأمهات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti, terus menerus tanpa lelah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah dan kenikmatan sehingga kita bisa sampai pada kesempatan yang mulia hari ini, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang sangat agung. Jutaan bahkan miliaran kaum muslimin di seluruh dunia bersama-sama mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semua kaum muslimin, tidak hanya di Indonesia dan termasuk kita yang ada di sini, di masjid yang kita cintai, Masjid Istiqlal, mengumandangkan takbir untuk mengukuhkan keimanan dan ketakwaan kita, sekaligus menegaskan kehambaan kita, kelemahan kita, dan kekurangan serta kebutuhan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga takbir yang sudah kita baca sejak kemarin, setelah maghrib, semalam setelah maghrib sampai hari ini, insya Allah sampai 3 hari mendatang, yaitu tanggal 11, 12, 13 pada hari Ayyamut Tasyriq, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ungkapan terbaik, ungkapan yang mendapatkan ridha dari Allah, dan ungkapan yang kelak akan menjadikan kita ahlul jannah, penduduk-penduduk surga, karena kita hanya mengagungkan Allah, mengakui kebesaran Allah. Tidak ada yang besar selain Allah, dan kami semua, kita semua kaum muslimin, umat manusia, semuanya kecil, semuanya hina, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia siang hari ini kita bersyukur kajian kita tepat pada tanggal 10 Dzulhijjah, tepat pada hari ketika kaum muslimin sangat berbahagia. Yang kaya berbahagia karena hari ini bisa berbagi, menyembelih hewan kurban, serta berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang membutuhkan. Sementara yang kekurangan, yang mungkin tidak beruntung, hari ini pun berbahagia karena mereka hari ini berbondong-bondong ke rumah-rumah Allah, ke masjid, untuk bersama-sama sholat Idul Adha, kemudian dilanjutkan menyaksikan penyembelihan hewan kurban, dan dilanjutkan dengan menerima pembagian hewan kurban untuk dimasak di rumah kita masing-masing, di rumahnya mereka masing-masing, apakah menjadi sate, menjadi gulai, menjadi sop yang kelak akan mendatangkan kebahagiaan, karena mereka semua selain akan menambah gizinya juga akan bisa memakan makanan yang bergizi. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan sekaligus kita bersyukur dengan bersama-sama berkomitmen, berikhtiar, berbagi kebahagiaan kepada siapapun yang membutuhkan sebagai wujud dari pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, yang hanya satu-satunya esa, tidak ada sekutu baginya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedianya saya akan membacakan kitab Ayyuhal Walad, tapi karena pada pertemuan yang lalu saya sudah merangkum isi dari kajian Ayyuhal Walad sampai pada bab terakhir, pada kesempatan kali ini saya ingin menyimpulkan apa intisari dari kajian kitab Ayyuhal Walad. Intisari dari kitab kecil tipis yang ditulis oleh Hujjatul Islam Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, atau nama yang lain adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Intinya adalah kita harus senantiasa menjalani hidup ini dalam kerangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kerangka berkorban semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kaitan hari ini kita mengkaji kitab Ayyuhal Walad
yang isinya adalah al-qurbu atau taqarrub kepada Allah. Sangat tepat saat tema ini saya sampaikan sebagai ringkasan sekaligus khulasah atau kesimpulan dari kajian kitab Ayyuhal Walad, tepat pada tanggal 10 Zulhijjah atau disebut dengan Yaumun Nahr, hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Semoga kajian kita semakin memantapkan dan semakin membuat kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mendampingi hamba-hambanya yang berupaya dalam setiap waktu mendekatkan diri kepadanya. Kitab Ayyuhal Walad diawali dengan peringatan Imam Ghazali agar kita senantiasa ikhlas dalam menjalani hidup. Setelah ikhlas menjalani hidup, kita harus senantiasa mencari ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sultanul Ulama Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, bahwa min afdali awsafil insani, sebagian dari ciri-ciri sifat-sifat yang paling utama dari manusia, lebih-lebih orang-orang yang beriman, adalah al-irfan, orang-orang yang memiliki pengetahuan. Maka Imam Ghazali menegaskan, kalau kalian ingin mulia, cari ilmu. Kalau kalian ingin dimuliakan oleh Allah, cari ilmu. Dan kalau kalian ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat, kuasai pengetahuan, kuasai ilmu, kuasai al-irfan. Tetapi ilmu apa yang harus kita kuasai? Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin tertunduk di hadapan Allah, bukan ilmu yang membuat kita semakin sombong. Banyak profesor, banyak doktor, banyak dosen, banyak kiai, banyak orang yang mengaku ulama, tetapi ketika dia semakin angkuh, semakin congkak, semakin sombong, berarti ilmunya sama sekali tidak bermanfaat, kata Imam Ghazali. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika seorang yang mempelajari ilmu itu mengerti, lalu dia mau mengamalkan, dan kemudian setelah dia mengamalkan, dia mau meresapi ilmunya, lalu kemudian dari ilmu yang dia pelajari, dia tahu bahwa masadirul ulum, sumber dari segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, masadirul ulumi wal hikam, sumber-sumber ilmu dan hikmah, wa masadirul asrar, dan sumber-sumber kerahasiaan dari hidup di dunia dan di akhirat ini, maka orang itu adalah kekasih-kekasih Allah. Orang itu akan diangkat oleh Allah menjadi waliyun min auliyaillah. Hidupnya akan semakin tertunduk, hidupnya akan semakin tawaduk, dan hidupnya akan semakin didedikasikan untuk mengabdi kepada Allah dan bermanfaat serta bermaslahat kepada kaum muslimin. Maka Imam Ghazali menyitir salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang seseorang ditakdir oleh Allah bertambah ilmunya, tetapi dia tidak semakin bertambah cintanya kepada Allah, tapi justru semakin bertambah cintanya kepada dunia, dia menghalalkan segala cara, ingin dihormati, ingin diagungkan di dunia ini, maka orang-orang ini sesungguhnya tidak semakin dekat kepada Allah, tetapi orang-orang yang demikian ini semakin jauh dan jauh dan jauh, bahkan akhirnya menjadi dhallan wa adalla, semakin tersesat dan jadinya menyesatkan kepada orang lain. Wal a'yadzu billah, na'udzubillahi min dzalik. Hadirin saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita sudah ngerti bahwa ilmu adalah kunci, maka wa afdalul irfan indallahi ma'rifatut dayyan, kata Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, yang juga dikuatkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad, dan ditegaskan, diuraikan panjang lebar oleh beliau Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Apa artinya hadirin jamaah yang dirahmati Allah? Ilmu dari segala ilmu yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu yang akan menjadikan kita semakin cinta kepada Allah, ilmu yang membuat kita ma'rifat kepada Allah,
ilmu yang menjadikan kita semakin semangat menjalani kehidupan, karena kita kenal kepada Allah, mengenal Allah, mengerti Allah, dan akhirnya kita mengenal diri kita, mengerti diri kita, sehingga disabdakan oleh athar minas sahabat wat tabi'in, orang-orang yang mengenal dirinya sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka dengan kita ma'rifatullah, dengan kita mengenal Allah, kita akan mengenal siapa diri kita. Kata orang Jawa, kalau kita sudah kenal kepada Sang Yang Widi, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa, maka niscaya kita akan mengenal siapa kesejatian diri kita. Sangkan paraning dumadi, dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Dengan kita mengenal Allah, kita akan tahu bahwa diri kita adalah hamba. Hamba tugasnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, tugasnya hamba hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia, tugas orang yang beriman hanya satu. Allah ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Apa artinya menyembah? Apakah menyembah itu artinya hanya sholat? Tidak. Ya'buduna ayyahtakiruna indallah. Menyembah Allah itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah mengenal Allah, tidak ada yang besar selain Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka orang itu pasti tidak akan sombong. Apa yang mau disombongkan? Ilmu yang dia miliki semua adalah anugerah Allah. Apa yang mau mereka sombongkan? Harta yang mereka miliki itu adalah pemberian Allah. Apa yang mau mereka sombongkan? Jabatan yang mereka emban hari ini itu adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah. Harta kita bisa diambil oleh Allah, jabatan kita bisa diambil oleh Allah. Harta kita, jabatan kita, bahkan nyawa kita, dengan sekejap kalau Allah berkehendak sangat mudah untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya untuk dibuat sia-sia dan leha-leha. Apa yang akan dilakukan bagi orang yang sudah pengenal Allah, sudah makrifat kepada Allah? Yang dilakukan adalah al-qarbu. Al-qarbu atau al-qurbu, mendekat kepada Allah. Bahasa kajian kitabnya adalah taqarrub ilallah, taqarruban ilallah. Maka kalau kita sudah mengenal Allah, puncak dari pengenalan itu adalah kita tidak ingin berpisah dengan Allah. Inilah inti dari kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali menjelaskan panjang lebar bagaimana menjadi syaratnya orang yang ahlul ilmi. Ada ulama yang sangat cinta dunia, akhirnya lalai dengan titipan ilmu, sehingga dia harusnya membimbing umat menuju Allah. Dia justru menikmati kenikmatan hidup dan bahkan menyesatkan umat demi kepentingan duniawinya. Inilah yang disebut Imam Ghazali dengan ulama'ud dunya atau ulama'us su', na'udzubillahi min dzalik. Tapi ada ulama'ul akhirah atau ulama yang senantiasa membimbing umat, mengingatkan umat melalui Al-Quran, melalui hadis-hadisnya Rasulullah, melalui sunnahnya Rasulullah. Maka tidak heran kalau Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif melanjutkan, wa ba'da ma'rifatullah, setelah kita mengenal Allah, apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatu ahkamil Quran. Orang yang beriman setelah diberikan ilmu, dan setelah ilmu itu kita kuasai, kita pilih ilmu terbaik, yaitu mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, ayo kita lanjutkan, kita mengerti hukum-hukum Al-Quran. Al-Quran itu isinya ada 3. Pertama, berisi tentang akidah. Sepertiga Al-Quran berisi tentang tauhid, bagaimana Allah mengenalkan dirinya sebagai zat yang maha perkasa, zat yang maha kuasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah sepertiga Al-Quran. Lalu Allah mengenalkan cara saya mengenalkan diri saya yang esa, yang perkasa ini. Saya mengutus sang utusan namanya Muhammad, yang kelak menjadi seorang nabi dan sekaligus rasul. Itulah yang disebut dengan Muhammadur Rasulullah.
Dari situ kita menjadi mengenal sepertiga ayat Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah sebagaimana yang ada dalam awal surat Al-Baqarah, juga yang ada dalam akhir surat Al-Baqarah, di pertengahan surat Al-Baqarah, termasuk dalam ayatul kursi, ayat yang khusus menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Satu ayat ini tapi nilainya lebih berat dari apapun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada kita paling tidak sehari sekali dibacalah ayat ini. Kenapa? Karena timbangannya akan mengalahkan timbangan apapun. Ayat ini ketika mau turun, malaikat bergetar membawanya. Kenapa? Saking beratnya. Karena ayat ini membicarakan tentang sifat-sifat dan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang esa, yang kuasa, yang tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, dan berkehendak semuanya terjadi di atas muka bumi ini karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiga ayat ini utuh berbicara tentang tauhid, lalu sepertiganya berbicara tentang syariat, bagaimana tata cara kita sholat, bagaimana tata cara kita zakat, bagaimana tata cara kita berkorban, seperti yang hari ini sudah kita jalani dan sudah dilakukan oleh kaum muslimin dimanapun berada, menyembelih hewan kurban. Bagaimana tata cara kita haji, bagaimana tata cara kita puasa, bagaimana tata cara kita bermuasyarah, bergaul. Kalau bergaul dengan sesama kaum muslimin, bagaimana caranya? Kalau bergaul dengan non muslim, bagaimana caranya? Semuanya ada dalam sepertiga ayat-ayat Al-Quran ini, lengkap. Kalau saya bacakan satu persatu habis waktunya. Misalnya ketika kita bicara sholat, apa sholat itu? Tujuan sholat itu apa? Allah menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya kerjakan sholat, aqimus sholat wa atuz zakat. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang zakat, aqimus sholah wa atuz zakat. Di ayat yang lain, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kalau kita bicara puasa, banyak. Kalau kita mau puasa Ramadan, awali dengan ketika melihat bulan, ya. Kalau kita mau berpuasa, bagaimana hukumnya? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita mau haji, bagaimana caranya? Bagaimana prosesinya? Hukumnya haji bagaimana? Quran menjelaskan detail, mulai dari walillahi 'alan nasi hajjul bait, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Kemudian kalau sa'i bagaimana memulainya? Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Lengkap. Nah, kita sebagai orang yang beriman, kata Imam Ghazali, dikuatkan oleh Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam, setelah mengenal Allah harus mengenal hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah hanya ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita berkorban, bagaimana kita menikah, semuanya ada dalam Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kita mau berkorban, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Lengkap. Belum lagi semua ayat-ayat ini dijelaskan oleh Allah melalui hadisnya Rasulullah, melalui sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sepertiga sudah kita kuasai, setelah sepertiga yang pertama yaitu akidah, sepertiga kedua syariah, tinggal kita sempurnakan sepertiga terakhir yaitu kisah. Qisasul Quran, cerita-cerita tentang orang-orang, kaum-kaum, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, termasuk orang-orang yang soleh dan orang-orang yang toleh. Soleh orang yang mendapat ridha Allah, toleh orang yang mendapatkan azab Allah. Orang yang soleh orang yang mendapatkan jannatun naim kalau sudah wafat dan meninggal dunia. Orang yang toleh atau orang yang ingkar, orang yang maksiat pada Allah, orang yang tidak patuh dan taat, maka mereka mendapatkan azab. Tidak hanya kelak di neraka, tetapi mereka sudah diazab oleh Allah di dunia ini. Siapa contohnya? Qarun. Siapa contohnya? Kaum Ad, kaum Samud. Semua kisah lengkap, mulai dari kisahnya bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun
inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lengkap ceritanya Nabi Adam sampai turun Nabi Adam dari surga ke bumi. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah. Lalu kemudian ceritanya Nabi Nuh ada, ceritanya Nabi Soleh ada, ceritanya Nabi Ibrahim, cerita pengorbanan di mana Nabi Ibrahim ketika sudah mendapatkan berbagai anugerah, berbagai nikmat, ujian terberat yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun di atas muka bumi ini kecuali Nabi Ibrahim adalah ujian menyembelih putranya sendiri, yang hari ini kita rayakan bersama-sama sebagai tafaulan, sebagai tabarrukan, sebagai napak tilas sekaligus mengharap ridho Allah, menyembelih hewan kurban karena meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintah menyembelih putra tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Ada dalam Al-Quran lengkap sampai ceritanya bagaimana Nabi Ibrahim mimpi. Setelah mimpi Nabi Ibrahim tanya pada putranya Nabi Ismail, dan bagaimana jawaban Nabi Ismail. Sungguh ini adalah kisah yang nyata, kisah yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi. Itulah Al-Quran. Maka setelah kita ma'rifat kepada Allah, kita harus mengerti, memahami hukum-hukum Quran. Kalau sudah mengerti dan memahami hukum Quran, langkah berikutnya kata Imam Ghazali yang juga dikuatkan oleh Sa'izzuddin Ibn Abdussalam adalah ma'rifatul wa'di wal wa'id. Kita harus mengerti janji Allah dan ancaman Allah sekaligus. Janji Allah itu apa? Allah berjanji, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang mengamalkan amal-amal yang soleh, dia akan melihat dan dia akan bahagia, tersenyum. Tapi sebaliknya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Tapi kalau dia bermaksiat kepada Allah, ingkar kepada Allah, dia akan melihat sebelum mati, dia akan sedih murung, dan kelak dia akan ditunjukkan di mana tempatnya, yaitu neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Kita tahu janji Allah bagi orang yang soleh surga, janji Allah bagi orang yang ingkar, yang kufur, yang musyrik, yang tidak mau beriman kepada Allah adalah neraka. Dan setelah kita janji al-wa'du janjinya, wal wa'idu ancamannya, kita fahami dengan baik, insya Allah hidup kita tidak akan pernah jauh dari berdekat-dekatan kepada Allah. Hidup kita tidak akan pernah ingin jauh walau sedetik sekalipun untuk berjauhan dari Allah. Nah, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah, inilah yang disebut oleh Allah sebagai az-zakirin, orang-orang yang berzikir, orang yang tidak pernah lupa kepada Allah. Karena apa? Karena orang yang lupa kepada Allah, niscaya hidupnya akan dibikin sempit. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang lalai, mengu, berpaling dari Allah, sekaya apapun dia, seganteng apapun dia, secantik apapun dia, sehebat apapun dia, setenar apapun dia, maka orang itu tidak akan bahagia. Sempit hatinya, gundah gelana, susah. Kenapa? Karena dia berpaling dari zat yang maha memberi. Dia berpaling dari yang memberi ketenarannya, dia berpaling dari yang memberi kekayaannya, dia berpaling dari yang memberi kecantikan, kegantengan, dan kekuasaannya. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang kelihatannya bahagia, tapi sejatinya dia tersiksa. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Tetapi sebaliknya, orang yang selalu berzikir, az-zakirin waz-zakirat, orang laki-laki yang berzikir, orang perempuan yang berzikir, muslimin yang berzikir, muslimat yang berzikir, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang paling bahagia, orang-orang yang paling tenang hidupnya. Karena apa? Allah menjanjikan dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Dengan berzikir kepada Allah, kita menjadi lapang. Maka zikir terbaik pada hari raya Idul Adha ini adalah setelah kita berzikir kemarin, ingat kepada Allah, menjalankan puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu puasa Arafah. Lalu kita lanjutkan, kita berzikir malam harinya setelah maghrib, takbiran, dilanjutkan kemudian kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kita sholat Idul Adha tadi di Masjid Istiqlal rame, disiarkan langsung oleh TVRI. Kemudian di mana-mana masjid, lapangan, sholat Idul Adha, berkumandang takbir, semua orang, semuanya mengaku kecil, hanya Allah yang besar. Semua kaum muslimin saat itu meneteskan air mata sambil bermunajat, ya Allah, ampunilah salah dan dosa kami, terimalah taubat kami, terimalah kurban kami, jadikan kami hamba-hambamu yang saleh, yang tidak terputus dengan rahmatmu. Karena itu aku berkurban
atas nama saya, atas nama anak saya, istri saya, teman saya, sahabat-sahabat saya, kita kurban. Kurban semuanya, tidak ada lain, tidak ada tujuan apapun kecuali mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memberikan kurban kita terbaik, kita sembelih setelah sholat Idul Adha, kita lanjutkan 3 hari terakhir Ayyamut Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Jangan lepas lisan kita dari berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Ghazali bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah, maka dia akan semangat mengenal hukum-hukum Allah, dia akan semangat menjaga janji Allah, menjauhi ancaman Allah. Dan kalau sudah kenal janji Allah apa, ancaman Allah apa, dia akan terus ingat kepada Allah. Dia tidak akan mau berjauhan dengan Allah. Dan orang-orang yang ingat kepada Allah, orang yang tidak ingin berjauhan dengan Allah, itulah yang disebut dengan muqarrabin, orang yang selalu dekat dengan Allah. Muqarrabin, ciri-ciri salah satunya adalah orang yang mau berkurban, menyembelih hewan kurban pada hari Raya Idul Adha. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban, maka Rasulullah tidak sudi melihat wajah orang itu. Man lahu sa'atan walam yutahha atau walam yutahi fala yaqribanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi dia tidak mau menyembelih hewan kurban, jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Apa artinya? Rasulullah tidak sudi memandang orang-orang yang diberikan kelapangan rezeki tapi tidak mau berkurban. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan afdalul a'mal fi yaumin nahar, sebaik-baiknya amalan pada hari nahar, sebaik-baiknya amalan pada hari raya Idul Kurban, sebaik-baiknya amalan pada tanggal 10 Dzul Hijjah, 11, 12, 13 adalah iraqatud dam. Riwayat yang lain mengatakan iraqatud dima, mengalirkan darah. Maka kita dianjurkan, diminta, kalau kita ada uang, ada rezeki, ayo kita menyembelih hewan kurban sebagaimana yang disyariatkan. 7 orang untuk 1 sapi, 1 kambing untuk 1 orang. Itu syariat, itu hadisnya Rasulullah. Nah, kalau kita tidak mampu membeli kambing karena memang kebutuhan banyak dan memang gak ada tabungan, yang penting iraqatud dam atau iraqatud dima. Apa artinya? Kita mengalirkan darah. Para ulama fikih mengatakan sebagai wujud dari tabarrukan, pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rasa syukur kita kepada Allah. Kalau nggak mampu menyembelih kambing, nggak mampu menyembelih sapi, nggak mampu menyembelih kerbau, nggak mampu menyembelih onta, beli ayam kita sembelih. Memang hukumnya tidak hukum kurban, tapi kita tabarrukan. Hukumnya dapat pahala tetap, kita makan ayam bersama keluarga untuk kita syukuri bersama. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita bahagia di hari yang sangat penuh rahmat dan kebahagiaan ini. Itulah anjuran. Maka kalau sampai ayam saja kita tidak bisa menyembelih, mungkin beli lele nggak punya uang. Dengan kita menyembelih lele ada darah yang mengalir. Dengan kita menyembelih lele atau ikan ada darah yang mengalir, tapi nggak mampu karena nggak ada duit. Maka kata Ibnu Arabi, kata Jalaluddin Rumi, kalau kamu sudah tidak punya lagi harta yang kamu bisa belikan untuk menyembelih kurban, apakah itu kurban kambing, sapi, onta, kerbau, dan kamu pun tidak mampu menyembelih ayam, bahkan menyembelih ikan sekalipun, karena betul-betul kamu tidak berdaya, tetaplah kamu harus berkurban pada tanggal 10 Dzul Hijjah, 11 Dzul Hijjah, 12 dan 13 Dzul Hijjah. Dengan cara apa berkurbannya? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, kata Ibnu Arabi, kurbankanlah egomu, sembelihlah nafsumu, kurbankanlah keinginanmu yang cinta dunia ini, agar kau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kau kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kamu tahu sopo asline awakmu, siapa sejatinya dirimu, siapa sejatinya kita manusia ini, dari mana kita berasal dan kemana kita kembali. Sehingga dengan kita menyembelih ego kita, kita tidak akan merasa benar sendiri, kita tidak akan pernah sombong. Dengan kita menyembelih nafsu kita, kita tidak akan memperturutkan keinginan-keinginan yang kebanyakan nafsu itu akan membawa kepada angkara murka. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratum bisu, nafsu yang kita turuti niscaya akan membawa kita
untuk terus berbuat kepada keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari raya kurban yang sekaligus beriringan kita dengan sekarang hari ini kita ngaji kitab Ayyuhal Walad bagian terakhir, saya ingin menyimpulkan kalau kita sudah memiliki ilmu dan ilmu itu kita dorong terus untuk ma'rifat kepada Allah, lalu kemudian setelah kita ma'rifat kepada Allah kita dalami sisa umur kita dengan membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, lalu kita yakini betul janji Allah pasti akan terjadi. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Lalu kita jaga betul, kita menjadi orang yang soleh, orang yang berbuat baik kapanpun dan dimanapun kita berada, sekaligus kita berhati-hati dengan ancaman Allah, ancaman kepada orang kafir, ancaman kepada orang munafik, ancaman kepada orang fasik, ancaman kepada para pembohong, ancaman kepada koruptor, ancaman kepada siapapun yang ingkar kepada Allah. Kita jaga diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Kalau orang-orang sudah selalu ingat kepada Allah, al-zakirin wal-zakirat, maka orang-orang itu adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, inilah orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah tidak akan pernah disia-siakan. Dan muqarrabin inilah kekasih-kekasih Allah. Al-muqarrabin inilah waliyun min auliyaillah, yang setiap ucapannya akan menjadi doa yang dikabulkan, setiap kata-katanya akan menjadi sabda yang pasti terjadi, dan insya Allah setiap harapan-harapannya pasti akan terwujud atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan jika ada banyak sekali kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Menarik sekali apa yang disampaikan guru kita terkait materi pada hari ini, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa poin yang kami catat. Yang pertama, ingin dunia harus mencari ilmu, ingin akhirat harus mencari ilmu. Segala sumber segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi semakin jauh dari Allah, maka ia termasuk orang yang sesat. Yang ketiga, ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, maka kita tahu siapa kita dan apa yang harus kita lakukan. Lalu berikutnya, orang yang sudah ma'rifatullah, maka ia tidak akan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan di dunia ini kecuali hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu guru-guru kita juga menerangkan tadi bahwa orang yang selalu berzikir maka hati akan tenang, dan orang yang berpaling maka hidupnya tidak akan tenang. Barang siapa yang diberi keluasan rezeki lalu ia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Maka guru kita menyampaikan pada kita, berkurbanlah jika kita mampu, jika tidak mampu maka korbankan egomu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita buka termin pertanyaan hanya 2 orang saja karena keterbatasan waktu. Untuk itu bagi jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mic yang ada di tengah-tengah. Untuk bapak-bapak silakan. Ada? Belum ada. Untuk ibu ada yang ingin bertanya? Cukup, alhamdulillah. Baik, semua sudah paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kekuatan bagi kita untuk mengamalkan apa yang disampaikan guru kita tadi, wabil khusus untuk melaksanakan kurban, yang mana ibadah kurban adalah ibadah yang tertentu waktunya, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa huwa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan suratul Fatihah. Semoga segala hajat dan doa kita dikabul oleh Allah di hari yang mulia ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.